Yo, lu balik lagi sama gue channel Metin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate seputaran Bitcoin, Ethereum, dan BNB ya. Kemarin itu ada yang request, bang, bahas lagi dong BNB dan ETH-nya. Kemarin kan sudah bahas beberapa koin lain gitu kan teman-teman ya. Kalau misalkan diperhatikan kemarin sudah bahas Shiba Inu, ya kan, AAV, Matic, Theta, CRV gitu ya, dan beberapa koin lainnya ya teman-teman udah dibahas. XRP juga, Chainlink, BTT juga udah ya. Kalian bisa lihat juga atau ngecek lagi untuk video-video yang kemarin sudah saya update analisanya. Oke, jadi untuk permulaan intermezzo sedikit, congratulations ya teman-teman ya, Shiba akhirnya new ATH lagi. Kemarin sudah checklist ya teman-teman ya, sudah checklist di sini ya, targetnya teman-teman. Ya, jadi masih sama dengan skenario ketika dia up, retest, up ya teman-teman, terus retest lagi, kemudian up lagi. Dan di sini adalah targetnya ya teman-teman, target terakhir yang kemarin sudah saya bahas di sini teman-teman ya, dan sudah oke juga, sudah checklist gitu istilahnya teman-teman ya, sudah terlewati. Dan malah dia kenceng banget nih ngepam ya, sampai hit Rp1 sekian gitu teman-teman, mantep banget nih ya. Jadi yang kemarin waktu Shiba itu masih bisa dibeli di Uniswap ya, wah sekarang udah kaya raya lah, udah Rp1 gitu kan. Rata-rata kalau yang beli koin-koin kayak gitu kan ngarepnya Rp1, dan akhirnya hari ini hit Rp1. Wah ya, mantap banget yang beli-beli di akhir-akhir 2020. Wah, nggak tahu lagi lah teman-teman ya, udah kaya raya. Mantap ya, sekali lagi congratulations. Oke, lanjut aja kita ke inti videonya. Kita bahas untuk Bitcoin. Kemarin memang update ya, dua video ini teman-teman ya. Di sini awas potensi terburuk Bitcoin, kemudian sekarang Bitcoin terburuk terjadi gitu ya teman-teman ya. Dan benar aja dia naik kemudian short lagi teman-teman. Dan sekarang memang dia masih konsolidasi di atas support $58.000 ya. Ini adalah salah satu next support lagi ya untuk si Bitcoin. Masih istilahnya masih konsolidasi. Ya bisa aja dia mengalami penguatan terdekat kemana teman-teman ya. Saya bakalan nah di sini ya ke kisaran 60 ribuan dolar sekian teman-teman ya, untuk bisa melanjutkan penurunan next target ke kisaran berapa, pasti ada di kisaran 56 ribu dolar dan di sekitar 54 ribu dolar ya. Kalau misalkan kita perhatikan nih, pas banget dengan garis putus-putus ascending channel ini ya, yang menjadi next supportnya lagi. Jadi menurut saya potensinya masih cukup besar. Kalau misalkan pun dia jatuh ke kisaran 56 ribu dolar atau ke kisaran yang lebih bawahnya itu kisaran 54 ribu dolar, dia mengalami pemantulan di area sana ya. Kalau misalkan pun nih confirm dia nggak kuat tembus 60 ribu dolar ya. Tapi skenario lain yang kita harapkan apa teman-teman? Dia mampu tembus 60 ribu dolar ya, kemudian up lagi ke kisaran 61.800 sampai 62 ribu dolar ya. Kemudian apalagi ya? Kemudian dia koreksi ya teman-teman, koreksi, kemudian up lagi ya. Jadi membentuk yang namanya higher low ya teman-teman. Jadi itu istilah kita bisa lihat, oh ternyata dia udah pembalikan arah atau uptrend gitu teman-teman ya. Atau kalau misalkan terjadi seperti ini pun, kita bisa lihat seperti inverse head and shoulder. Ini left shoulder, ini headnya, dan ini right shouldernya ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa aja seperti itu kurang lebihnya gitu ya. Untuk si Bitcoin beberapa skenario, itu adalah skenario yang lebih buruknya lagi. Yang pertama ya, ini adalah skenario kedua ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dua skenario jangka pendek untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi kita masih lihat dulu nih Bitcoin ya, seperti apa pergerakannya ya. Mungkin yang sudah melakukan cicil beli di waktu Bitcoin 58 ribu dolar ya, mungkin masih bisa menahan diri dulu ya teman-teman, belum menambah muatan dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan buat kalian yang masih wait and see ya nggak masalah juga gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu beberapa skenario teman-teman. Untuk ini skenario yang pertama tadi up dulu ke 60 ribu sekian, kemudian lanjut short lagi, atau dia kuat lanjut up ya ke kisaran 61.800, 62 ribu, kemudian down lagi ke kisarannya 59.800 sampai 60 ribu dolar, kemudian lanjut lagi up ya, OTW ke sekitaran 64 ribuan sekian lah teman-teman ya. Jadi itu untuk beberapa skenario jangka pendek dari si Bitcoin ya teman-teman. Next kita lihat untuk Bitcoin dominance atau dominance. Jadi di sini ya teman-teman ya, kemarin memang kita lihat ya, dia udah short begini ya, seperti skenario sebelumnya. Kemudian dia mengalami penguatan nih teman-teman ya. Jadi ini yang kita harapkan untuk si Bitcoin dominance ya, untuk melanjutkan penurunan kembali teman-teman. Nah di sini dia udah up begini ya, kemudian lanjut short lagi ke arah sekitaran 44 lah ya. Jadi itu yang kita harapkan, atau malah lebih bawah-bawahnya lagi, turun lagi ke kisaran 42 sekian. Jadi ini sekilas untuk bahasan Bitcoin dominance ya. Dan ini versi rupiahnya teman-teman ya. Kita lihat dari weekly-nya juga, dia sudah masih masuk area
overbought ya teman-teman ya dari stokastik RSI-nya ya. Kita lihat udah beberapa candle hijau nih, balok hijau 1 2 ya. Ini baru candle merah kecil ya teman-teman ya. Belum besar seperti ini, apalagi seperti ini gitu ya, boom 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 seperti itu belum ya teman-teman ya. Jadi masih wait and see posisi sekarang. Kalau kita lihat dari daily-nya teman-teman ya, ini lebih kecilnya lagi, dia udah masuk area oversold ya. Dan ini adalah area key support sekarang ya, garis warna biru ini sekitaran 830 jutaan sekian lah. Jadi kalau misalkan pun dia nggak mampu bertahan di area ini ya, OTW ke beberapa support bawahnya lagi, yaitu kisaran 800 juta dan kisaran 769 jutaan sekian lah teman-teman ya. Jadi ini adalah dua area support bawahnya lagi untuk istilahnya kita lihat pergerakannya Bitcoin atau melakukan cicil beli kembali gitu teman-teman ya. Jadi untuk beberapa support bawahnya lagi untuk si Bitcoin ini ya. Jadi ini adalah beberapa area atau tahanan yang penting untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan pun yang nanyain mau cicil beli di kisaran berapa, di sini ya, di beberapa support bawahnya lagi untuk si Bitcoin ini teman-teman ya. Jadi itu menurut saya area yang cukup penting untuk si Bitcoin ya, untuk kita bisa melakukan nambah muatan atau cicil beli ya teman-teman ya. Jadi masih kondisi sekarang sabar dulu, lihat dulu pergerakannya teman-teman ya. Karena misalkan kita lihat juga dari daily-nya ini dihajar dengan, lihat aja nih, pressure dari si sellernya ini kencang banget teman-teman ya. Candle yang ini, terus candle yang ini ya. Tuh ya teman-teman ya, pressure-nya masih cukup kencang walaupun dia sempat rebound kecil ya teman-teman ya. Rebound kecil ya. Ya, akhirnya short lagi nih. Tuh, pressure sellernya masih kuat ya teman-teman. Dia membentuk lower low ya teman-teman ya. Lower low seperti ini nih. Lower low ya teman-teman ya. Jadi masih potensi untuk melanjutkan penurunan setelah dia mantul dulu ya. Kemungkinan ya apa nih, mantul dulu dikit ya, kemudian masih lanjut short dulu teman-teman ke antara dua support ini ya. Jadi abis itu baru kita lihat lagi nih, apakah pressure dari seller akan melemah atau malah masih kuat ya ketimbang daya belinya. Itu aja teman-teman ya sekilas untuk pergerakan Bitcoinnya. Next kita bahas untuk si BNB. Nah banyak banget yang request nih akhirnya, BNB gimana, BNB gimana. Daily-nya memang dia sudah OTW masuk area overbought ya. Jadi untuk support-support terdekatnya ya, saya tandain aja di sini ya teman-teman ya, di kisaran-kisaran ini. Itu sekitaran 5.700-an ya teman-teman, kisaran 5.700-an ya, 5.600-an ya di area ini ya, dua garis warna merah ini ya, buat yang istilahnya mau ngantri bawah gitu ya teman-teman. Kalau atasnya di mana? Di sini teman-teman, yang sebelumnya menjadi resisten itu kisaran 6.200-an sekian ya untuk si BNB ya. Kan kita bisa lihat untuk si pergerakannya apa namanya, koin dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan pun kita tarik garis trendline nih teman-teman ya, kita tarik garis trendline ya di sini ya, di sini ya. Oke, kemudian dari sini untuk resistennya ya teman-teman ya, kita tarik seperti ini. Oke, jadi memang dia kita lihat dia memang sudah breakout ya teman-teman. Jadi beberapa kali udah dibahas juga ya, BNB sudah breakout dan lain sebagainya ya kan, sempat boom dan lain sebagainya. Oke, jadi dia ini next membentuk seperti base dulu nih teman-teman ya. Dia memang targetnya kalau misalkan dia breakout bisa balik lagi ke kisaran 10 juta sekian atau bahkan ke 14 juta sekian gitu kan teman-teman ya. Tapi memang kita bisa lihat di sini ini sama kasusnya seperti si Shiba Inu ya. Dia breakout kemudian bakalan bikin base dulu, retest dulu ke beberapa titik area support ya teman-teman. Kalau misalkan saya lihat si BNB seperti itu, dia membentuk create base dulu ya teman-teman ya, di kisaran-kisaran inilah ya. Kemudian baru nanti kita bisa lihat dan hopefully semoga melanjutkan kenaikan teman-teman ya, melanjutkan kenaikan ke area beberapa titik resisten atasnya lagi dari si BNB ini ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si BNB, dan next resist terdekat itu kisar-kisar berapa, pasti di sini ya teman-teman, di sini 6.800-an, kemudian di sekitaran 7 juta rupiah ya. Kemudian di kisaran 7,2, next lagi di kisaran berapa, 7,4 sampai 7,5. Ini adalah beberapa titik resisten terdekat untuk si BNB ya, dan next targetnya atau long targetnya masih kisaran 10 jutaan sekian ya untuk si BNB teman-teman ya. Jadi memang dia lagi proses create base dulu lah atau akumulasi terlebih dahulu lah ya teman-teman ya. Ini untuk si BNB ya. Jadi langsung lihat dari daily-nya dulu kondisi seperti teman-teman ya. Next kita bahas untuk si ETH atau Ethereum. Nah, Ethereum jadi laga OTW ke area oversold ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, si Ethereum ini pergerakannya sudah cukup kencang ya teman-teman ya, dan dia ini hampir ya teman-teman ya, OTW ke atau hit ya di area ATH sebelumnya itu kisaran 64 juta sekian di Indodax ya. Cuman memang sekarang dia lagi konsolidasi terlebih dahulu. Kalau misalkan kita tarik garis trendline juga teman-teman ya, pergerakannya pun masih tergolong mantap. Nah kurang lebihnya beginilah teman-teman ya. Ya jadi masih
oke sekali untuk si Ethereum ya. Tapi kalau misalkan dia breakdown ya teman-teman dari uptrendnya dia, OTW kemana? Menurut saya support yang kuat terdekat untuk si Ethereum masih di kisaran-kisaran ini teman-teman, di sekitaran 43 sampai 44 juta sekian ya. Dan next atasnya lagi di kisaran berapa di sini? 47 sampai 48 juta sekian. Jadi ya kalian tinggal pilih lah di kisaran support berapa kalian mau open posisi gitu teman-teman ya, atau menambah muatan dan lain sebagainya lah ya. Kalau misalkan atasnya lagi kisaran berapa bro? Di sini ya atasnya lagi kisaran-kisaran ini teman-teman ya, di kisaran 51 juta sampai 52 juta rupiah ya, kisaran-kisaran itulah teman-teman ya untuk si Ethereum ini sendiri ya. Targetnya masih sama untuk hit ke ATH sebelumnya kisaran 64 juta rupiah ya, dan long targetnya masih kisaran 100 juta untuk si Ethereum ini ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Ethereum, BNB dan Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.